Minasan konnichiwa, Nihongo Kounai yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner. Kali ini kita masih dalam serial tata bahasa level menengah. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bentuk ba ya. Bentuk ba di dalam bahasa Jepang adalah salah satu perubahan bentuk predikat yang menyatakan syarat. Nah, dalam beberapa bagian tertentu penggunaan ba ini sama dengan tara, to, dan nara, tapi tidak semuanya ya, ada hal-hal yang berbeda juga. Nah, penggunaannya kan tadi sama dengan tara ya, tetapi dalam ragam bahasa tulisan itu ba lebih umum digunakan. Sebelum saya menjelaskan tentang penggunaan bentuk eba ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan verba atau kata kerja ke dalam bentuk eba. Seperti kita ketahui di dalam bahasa Jepang itu verba dibagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok, yaitu verba kelompok 1 atau golongan 1, verba kelompok 2 atau golongan 2, dan verba kelompok 3 ya. Kelompok 1 yang seperti apa? Mungkin semuanya masih ingat ya, yang berakhiran u, su, ru, bu, nu, mu, ku, gu, su ya. Nah, perubahannya tidak sulit ke dalam bentuk eba, yaitu kalau misalnya belajarnya kita dengan menggunakan romaji ya, itu akhiran u, romaji itu huruf Latin ya, akhiran u diganti dengan eba. Contohnya au menjadi aeba ya. Katsu, nah untuk katsu bukan katseba karena tidak ada huruf C, tapi kateba. Kaku, u-nya diganti menjadi kakeba. Hanasu, hanaseba. Toru, toreba, dan seterusnya ya. Nah, tapi kalau kita menulisnya dengan atau belajarnya dengan huruf hiragana, maka ya sama sih sebetulnya, hanya kita ininya saja kita melihat bentuknya. Akhiran u ini, deret u ini, deret u yang semuanya u, tsurubu, numu, kugusu itu diubah menjadi deret e ya. Contohnya a, u, au menjadi aeba, ditambah ba belakangnya. Aeba. Katsu ya. Tsu kan deret tsu, setelah tsu itu te, jadi kateba. Kaku, kakeba. Hanasu, hanaseba. Toru, toreba. Kenapa ini saya buat menjadi dua cara, yang satu dengan romaji, yang satu dengan hiragana? Ini barangkali di antara yang belajar ada yang belum belajar hiragana, masih belajarnya pakai huruf romaji atau Latin ya. Jadi untuk mempermudah ya seperti ini. Kalau yang memang sudah belajar hiragana ya kita lihatnya yang bagian ini saja. Nah, kemudian perubahan verba kelompok 2, miru, taberu ya, yang berakhiran iru dan eru, itu tinggal ubah ru-nya ya, sama ini baik romaji dengan huruf Latin, ini ru-nya menjadi reba ya. Miru ya, mireba. Taberu, tabe, reba. Jadi sampai sini ya. Yang berubahnya itu adalah seperti yang ininya saja ya. Jadi ininya tidak berubah ya. Miru, mireba. Taberu, tabe, reba. Itu tadi perubahan verba kelompok 2 untuk verba kelompok 2 ya. Selanjutnya adalah verba kelompok 3, perubahannya suru menjadi sureba, kuru menjadi kureba ya. Suru menjadi sureba, kuru menjadi kureba. Nah, sedangkan untuk bentuk negatif berubah menjadi kereba ya. Misalnya iku, bentuk negatifnya ikanai ya. Jadi ubah dulu ke dalam bentuk nai. Ikanai, i-nya hilang menjadi ikana kereba ya. Ikanai, ikana kereba. Taberu, tabenai. Tabena kereba. Jadi i-nya ini hilang ya, dihapus. Shinai.
dari suruh ya. Shina kereba. Konai menjadi kona kereba. Ya. Jadi itu tadi perubahan bentuk verba ke dalam bentuk ba. Nah, di dalam bahasa Jepang perubahan bentuk itu bukan hanya terjadi pada verba saja, bukan hanya pada kata kerja saja, tetapi adjektiva pun mengalami perubahan ya. Adjektiva kata sifat. Bukan hanya adjektiva saja, tapi nomina juga ya, kata benda juga terdapat bentuk-bentuk persyaratan tadi ya. Yaitu syarat perubahannya seperti apa kita lihat ya. Nah, yang pertama untuk adjektiva i atau ikeyoshi. Ikeyoshi ini huruf i-nya hilang diganti dengan kereba. Ya, penggunaannya sama dengan bentuk negatif tadi ya. I-nya hilang, ini ditambah kereba. Contohnya oki menjadi oki kereba. Yasui, i-nya hilang menjadi yasu kereba. Nigai, nigai itu pahit. Niga kereba. Nah, ini ada pengecualian. Untuk i, ini tidak ikereba perubahannya, tetapi menjadi yokereba. Ya, ini harus diingat, bukan ikereba tapi yokereba. Selanjutnya adalah perubahan bentuk nakeyoshi atau adjektiva na. Ya, adjektiva na ini hanya menambahkan nara setelah adjektiva tersebut. Contohnya shizuka menjadi shizuka nara. Siawase menjadi siawase nara. Ia menjadi ia nara. Jobu jobu nara ya. Jadi perubahannya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk nomina pun sama dengan perubahan bentuk adjektiva na, yaitu dengan menambahkan nara ya. Contohnya kyokasho menjadi kyokasho nara. Shukudai shukudai nara. Omiyage omiyage nara. Gakusei gakusei nara. Perubahannya sama. Persyaratan atau syarat untuk nomina dan adjektiva na ini ada juga yang ditulis dengan de areba ya. Tetapi bentuk de areba ini penggunaannya lebih cenderung untuk bahasa tulisan yang formal dan terasanya kaku atau disebut katai hyogen ya. Contohnya kyokasho menjadi kyokasho de areba, omiyage omiyage de areba ya, gakusei gakusei de areba, muri muri de areba, hima hima de areba. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan bentuk ba ini. Penggunaan ba ini biasanya digunakan untuk ipang jokeng atau persyaratan umum, syarat umum. Apa yang dimaksud dengan syarat umum? Ini bahwa hal yang dinyatakan itu bukan hal yang terjadi kepada kojing teki atau pada seseorang atau orang-orang tertentu saja, tetapi merupakan segala sesuatu yang sifatnya umum terjadi ya. Ipang ni tsuite no joken kankei katanya. Jadi hubungan jokeng syarat secara umum ya. Jadi kalau terjadi X maka akan terjadi Y, itu sesuatu yang pasti yang akan terjadi secara umum. Ya, ini bukan terjadi pada waktu-waktu tertentu, tetapi memang secara umum saja. Nah, ini kebanyakan penggunaan ini tidak menunjukkan shugo atau subjek yang pasti siapa-siapa ya, kebanyakan seperti itu karena biasanya merupakan hal yang umum terjadi ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Haru ga kureba sakura ga sakimasu. Kalau tiba musim semi, sakura mekar. Ini pun hal yang umum ya, secara umum. Yang kedua, 10 o 5 ni wareba ni naru ya. 10 dibagi 5 itu 2. Ini hal umum, bukan pada kasus siapapun. Ini sudah pasti seperti ini ya. Kemudian shinjite ireba yume wa kanau mono da ya. Shinjiru itu mempercayai ya, yume
impian atau cita-cita ya. Shinjite ireba, kalau kita percaya, yume wa kanau mono da, impian itu, cita-cita itu akan bisa tercapai. Nomor berikutnya, keizai joukyo ga akka sureba hanzai ga zouka suru. Ini kosakatanya banyak yang baru. Keizai jotai. Keizai jotai itu kondisi perekonomian. Ga akka sureba, akka itu menjadi buruk ya. Kalau kondisi perekonomian memburuk, hanzai ga zouka suru, kejahatan akan meningkat. Zouka itu bertambah ya, meningkat. Jadi ini hal yang umum. Kemudian, daredemo homerarereba ureshi. Siapapun kalau dipuji akan senang ya. Ini contoh-contoh penggunaan eba yang menyatakan hal yang umum atau ipang jokeng. Ya, selanjutnya adalah penggunaan bentuk eba yang menyatakan hampuku dan syukang ya. Hampuku itu sesuatu yang berulang, syukang merupakan satu kebiasaan. Jadi penggunaan lain daripada pola eba atau bentuk eba ini adalah untuk menyatakan sesuatu yang berulang atau berupa kebiasaan. Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Ya, ini sesuatu yang berulang atau berupa kebiasaan biasanya menggunakan pola ba, dan di sini verbanya itu verb baru itu bukan hanya bentuk ru saja, tetapi menyatakan bahwa verbanya itu bukan bentuk lampau ya, bukan bentuk lampau tetapi bentuk ru atau mas ya. Nah, kita lihat contoh kalimatnya ya. Sofu wa tenki ga yokereba maiasa kinjo o sanpo shimasu. Sekali lagi, sofu wa tenki ga yokereba maiasa kinjo o sanpo shimasu. Sofu itu kakek saya ya. Kakek ya. Kalau tenki ga yokereba, kalau cuacanya bagus ya. Maiasa setiap pagi, kinjo sanpo shimasu, jalan-jalan di kinjo. Kinjo itu sebetulnya artinya itu bisa tetangga, bisa juga lingkungan di sekitar rumah kita, itu disebutnya kinjo ya. Jadi untuk penempatan kakeknya apakah di sini ataukah di depan di sini, ini tergantung enaknya seperti apa dan kita sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalau saya merasa kakeknya akan lebih enak disimpan di sini ya. Kalau cuaca bagus, kakek tiap pagi jalan-jalan di sekitar rumah ya. Di sini kenapa pakai o? Mungkin ini walaupun saya yakin sudah pada tahu semuanya, tapi di sini mungkin ada yang lupa. Kenapa tidak kinjo de sanpo shimasu? Kan menunjukkan tempat. Sanpo suru, jalan-jalan di sekitar rumah. Kenapa pakai o? Nah, o ini salah satu fungsinya selain menghubungkan antara verba dengan objek ya, predikat dengan objek yang menyatakan misalnya objek penderita yang seperti itu, misalnya makan nasi, memukul orang atau siapa, itu biasa pakai o. Tetapi di sini o juga menyatakan pada saat kita melewati sesuatu ya, melintasi, itu kinjo sanpo shimasu. Kan kalau sanpo itu artinya bergerak, tidak diam terus jalan di tempat, tapi bergerak. Jadi kata bantunya itu harus menggunakan o. Di sini bukan d ya. Ini hanya sekedar tambahan saja. Ini intinya di sini kita. Sofu wa tenki ga yokereba maiasa kinjo sanpo shimasu. Jadi ini merupakan kebiasaan si kakek bahwa kalau cuacanya baik, itu akan si kakeknya itu jalan-jalan di sekitar rumah. Ini sesuatu yang berulang dan sudah menjadi kebiasaan. Kita lihat kalimat berikutnya. Kanojo wa hima sae areba itsumo terebi o miteiru. Ya. Kanojo wa hima sae areba itsumo terebi o miteiru. Kanojo dia, hima itu waktu luang, waktu senggang, areba ya kalau ada waktu senggang, itsumo selalu terebi o miteiru, menonton TV ya. Jadi ia ya kalau ada waktu, ya, ia seperti tadi ya, ia boleh diletakkan di sini atau di sini. Kalau ada waktu, ia pasti menonton TV ya. Kenapa ini ada sae ya? Kenapa tidak areba saja? Kalau areba juga kan menyatakan kalau ada waktu senggang ya.
ia selalu menonton TV. Nah, sai itu menunjukkan bahwa ia itu pasti menegaskan asal ada waktu senggang aja dia pasti nonton TV. Selama tidak ada kesibukan yang berarti dia pasti nonton TV gitu. Menunjukkan itu ya. Jadi nuansa perbedaan antara memakai sai dengan tidak memakai sai itu seperti itu ya. Jadi kalau sai itu menunjukkan penekanan, ada penegasan ya. Jadi di sini pun sama, terebi o mite iru. Terebi o miru itu merupakan satu kebiasaan atau sesuatu yang berulang. Kalau ada waktu senggang, ia pasti menonton TV. Jadi sesuatu yang berulang. Oke, kita lihat kalimat selanjutnya. Chichi wa watashi no kao o mireba benkyou shiro toyu. Nah, ini omoshiroi. Contoh yang menarik. Chichi wa watashi no kao o mireba benkyou shiro toyu. Dalam pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk perintah yang tegas ya. Bentuk perintah yang tegas yang kadang-kadang dimaknai kasar ya. Misalnya shiro itu bisa dibilang kasar, tetapi sebetulnya kasar atau tidaknya sesuai dengan penggunaannya. Kalau waktunya pas itu tidak bermakna buruk ya. Jadi ini berupa perintah yang tegas ya. Cici wa, ayah saya, watashi no kao o mireba, kalau melihat muka saya langsung bilang toyu, langsung bilang benkyou shiro ya. Belajar kamu ya. Jadi mungkin di mata bapak itu saya tuh harus belajar gitu. Makanya setiap lihat muka anaknya, takut anaknya keburu main, langsung belajar kamu ya. Jadi itu ya. Jadi benkyou shiro toyu. Ini juga sama, bahwa kebiasaan atau sesuatu yang berulang, setiap kali melihat muka saya, ayah saya akan berkata seperti itu, akan berkata benkyou shiro ya. Ada lagi contoh yang lain. Nah, ini aiken. Aiken ini kita lihat kanjinya, ken itu inu ya, ai itu cinta, kesayangan ya. Jadi anjing kesayangan, no polo. Polo itu namanya, mungkin sini si Polo. Polo anjing kesayangan. Wa ya, shujin no sugata o mireba tonde kuru. Shujin di sini bisa bermakna suami saya, bisa juga bermakna shujin itu majikan bagi si anjing ini ya. Polo kalau melihat mireba ya, kalau melihat sugata itu penampilan, sosok, kehadiran si majikannya, melihat majikannya, tondekuru langsung lompat atau datang menghampiri. Tobu di sini bukan berarti terbang ya, tobu itu terbang, tapi tondekuru itu sesuatu yang gerak cepat ya, datang tapi berlari atau bergerak cepat, bisa disebut dengan tondekuru, datang menghampiri ya. Jadi itu tadi penggunaan ba yang bermakna hampuku dan syukang. Selanjutnya ada juga penggunaan ba untuk bermakna lain ya. Nah, selanjutnya penggunaan bentuk ba yang lain selain dari kebiasaan hampuku atau syukang, sesuatu yang berulang, adalah kebiasaan orang tertentu di masa lalu. Ini bedanya di sini verba yang digunakan adalah bentuk ta ya. Bentuk ta. Nah, kita lihat contoh kalimatnya seperti apa. Kodomo no koro wa tenki ga yokereba yoku haha to kono koen o sanpo shita. Nah, kalau tadi sanpo shimasu ya, sesuatu kebiasaan di masa sekarang. Kalau ini kebiasaan di masa lalu. Kodomo no koro wa di sini saat kanak-kanak ya. Maksudnya siapa? Saya. Kalau tidak disebutkan di sini siapa subjeknya, pasti ini saya. Pada saat saya kanak-kanak ya. Di sini kenapa ada wa? Wa di sini selain menunjukkan pokok kalimat juga menunjukkan kodomo no koro wa. Itu dulu, sekarang itu sudah berubah gitu ya. Jadi wa itu kalau sekali lagi kalau dalam bahasa Sunda itu mirip-mirip dengan mah ya. Dulu mah gitu. Jadi zaman dulu sering seperti ini, melakukan ini ya. Kodomo no koro wa tenki ga yokereba tenki ga ii. Ini tadi perubahan bentuk eba untuk kata sifat i, yaitu kereba, tetapi khusus untuk i itu
bentuk ebanya yokereba. Ya, jadi tenki ga yokereba kalau cuacanya baik, yoku sering ya, haha to kono koen o sanpo shita. Sering sanpo shita, jalan-jalan di taman ini dengan ibu saya. Sekali lagi di sini pakai o bukan d ya, karena sanpo suru bukan jalan di tempat, tetapi jalannya melintasi, pasti melewati, tidak diam di tempat. Ya. Tenki ga yokereba kalau cuacanya baik, sering jalan-jalan di taman ini dengan ibu saya. Kita lihat contoh yang lain. Gakusei no koro, hima ga areba tomodachi to hikingu ni itta. Ini juga sama, bentuk ta, ya, bentuk lampau. Gakusei no koro ya, waktu mahasiswa, ya ini gakusei ini bisa mahasiswa, mungkin SMA, tergantung konteks kalimatnya. Saya sebutkan saja di sini waktu mahasiswa. Hima ga areba, apabila ada waktu senggang, ya, ada waktu luang. Tomodachi to hikingu ni itta, pasti pergi hiking dengan teman. Di sini saya sebutkan pasti itu karena ini sesuatu yang berulang ya di masa lalu ya. Kalau ada waktu senggang atau waktu luang, pergi hiking dengan teman. Kita lihat contoh kalimat yang lainnya. Hai, chichi wa kaigai e ikeba kanarazu omiyage o katte kite kureta. Ya. Chichi wa kaigai e ikeba kanarazu omiyage o katte kite kureta. Ayah, ya cici, kaigai itu luar negeri, kaigai e ikeba kalau pergi ke luar negeri, kanarazu omiyage o katte kite kureta. Ini bentuk eba ya, tetapi menyatakan kebiasaan di masa lalu. Makanya di sini ada ta. Ayah setiap pergi ke luar negeri membelikan oleh-oleh. Omiyage o katte kite kureta. Hai. Ya, berikutnya adalah penggunaan bentuk eba yang menyatakan katei jokeng. Jokeng itu syarat ya, katei itu pengandaian ya. Sesuatu yang belum terjadi, bisa saja belum terjadi ya. Bisa saja belum terjadi di masa lalu. Kita lihat dulu saja penjelasannya. Jadi di sini katei jokeng syarat yang menyatakan pengandaian ya. Contohnya, moshi watashi ga kare no tachiba nara yappari onaji you ni kangaeru ya. Kalau saya, tachiba itu posisi ya. Kalau saya menjadi posisi dia, maksudnya kalau saya ada di posisi dia ya. Yappari onaji you ni kangaeru, saya akan berpikir hal yang sama. Yappari itu menunjukkan apa ya? Saya pun akan begitu gitu. Jadi tidak akan beda, saya juga akan begitu. Yappari itu meyakini yang apa yang sudah dilihat, apa yang sudah didengar ternyata menjadi kenyataan, itu juga yappari ya. Di sini kalau saya ada di posisi dia, tentu akan berpikir hal yang sama dengan dia ya. Jadi di sini pengandaian ya. Sekarang ini apakah sudah terjadi? Moshi watashi ga kare no tachiba nara ya. Oh ya, di sini memakai nara karena di sini kare no tachiba. Tachiba itu meshi masuknya atau kata benda atau nomina. Makanya di sini menggunakan nara, tidak pakai eba ya. Moshi watashi ga kare no tachiba nara, kalau saya menjadi dia ya, ada di posisi dia, yappari onaji you ni kangaeru, saya akan berpikir hal yang sama. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa kalau terjadi X, maka akan terjadi Y. Jadi X itu merupakan syarat ya. Jadi harus terjadi dulu X. Kalau terjadi X akan menjadi Y ya. Kalau saya menjadi tachiba atau posisi sebagai dia, saya akan menyatakan hal yang sama ya. Ya, kita lihat contoh berikutnya. Moshi tenki ga warukereba shiai wa chushi ni naru kamoshirenai ya. Jadi kalau cuacanya jelek ya, shiai itu pertandingan
mungkin saja akan dihentikan, akan dibatalkan ya. Chushi itu cancel ya. Shiai pertandingan. Moshi tenki ga warukereba, kalau cuacanya jelek, pertandingan akan dibatalkan, akan batal ya. Jadi di sini, jadi pada saat penggunaan ini menyatakan sebuah pengandaian, menyatakan sebuah dugaan, itu biasanya di ujung kalimatnya menggunakan daro atau kamo shirenai ya. Kita lihat contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya adalah shujutsu o sureba tasukaru desho ya. Shujutsu o sureba tasukaru desho ya. Ini kalau dioperasi ya. Dalam bahasa Indonesia ini bagaimanapun harus jadi di ya. Padahal dalam bahasa Jepangnya tidak pakai bentuk ukemi di sini. Kalau dioperasi mungkin akan sembuh. Tasukaru itu tertolong ya. Maaf, bukan sembuh tapi tertolong ya. Kalau dioperasi mungkin akan tertolong. Ini menyatakan pengandaian, andai saja. Kalimat berikutnya. Nah, ini. Sore dake seiseki ga yokereba dono daigaku ni demo nyugaku dekiru hazu desu. Sore dake seiseki ga yokereba dono daigaku ni demo nyugaku dekiru hazu desu. Seiseki adalah nilai ya. Nyugaku itu masuk ke perguruan tinggi. Sore dake seiseki ga yokereba, ini dulu aja. Seiseki ga yokereba kalau nilainya baik, kalau nilainya bagus. Nah, sore dake ini apa? Menunjukkan apa? Dake itu yang kita pelajari sampai saat ini adalah menyatakan saja ya. Tapi di sini dake di sini justru kebalikannya, menunjukkan sesuatu yang tinggi, yang bagus nilainya. Jadi kalau nilainya sebagus itu sore dake, jadi sebagus itu dono daigaku ni demo. Nah, di sini ada nih tapi demo. Dono daigaku ni demo, ke universitas manapun nyugaku dekiru hazu, pasti bisa masuk. Jadi pasti bisa masuk ke universitas manapun kalau nilainya sebagus itu ya. Jadi seiseki ga yokereba ini pengandaian ya. Belum terjadi ini. Ya. Kalimat selanjutnya. Konna ni yasukereba kitto takusan ureru to omou. Konna ni yasukereba kitto takusan ureru to omou ya. Konna ni ini sebegini ya. Yasukereba kalau murah seperti ini atau kalau semurah ini, kitto pasti takusan ureru to omou. Saya pikir pasti banyak terjual, pasti terjual banyak. Di sini ada omou menyatakan pendapat saya. Ya, jadi itu tadi bentuk eba yang menyatakan katei joken ya, yang menyatakan syarat ya, perkiraan ya, prediksi. Nah, berikutnya adalah bentuk lain dari verba dalam bentuk ba yang ditambah dengan verba yang menyatakan keinginan serta harapan atau verba isi dan kibo ya. Jadi di sini verba dalam bentuk ba bisa ditambahkan dengan verba yang menyatakan isi atau keinginan, menyatakan harapan ya, atau kehendak ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Yasukereba kau tsumori desu ya. Di sini yang dibuat pengandaiannya adalah kata sifat yasui ya. Yasukereba kalau murah kau tsumori desu. Saya bermaksud membelinya ya. Jadi di sini bermaksud membelinya kalau kondisinya murah. Contoh yang lain. Ini ada percakapan antara A dengan B. Nani ka nomu? So ne, jus ga areba nomitai ne. Ya. Nani ka nomu? Ya, temannya bertanya. Yang B menjawab so ne, jus ga areba nomitai ne.
Mau minum apa? Kalau kalau ada jus, saya mau deh. Ya, jus gareba nomitai, maksudnya mau minum ya. Mau minum. Ya, jadi ini menunjukkan keinginan ya, keinginan, tapi di sininya jus gareba ya, kondisi ya. Kalau ada jus saya mau minum. Contoh selanjutnya. Kondo no nichiyoubi ni tenki ga yokereba hiking ni ikou yo. Ii ne. Skoshi demo tenki ga warukute mo ikou yo. Ya. Sekali lagi. Kondo no nichiyoubi ni tenki ga yokereba hiking ni ikou yo. Ya. Hari Minggu nanti kalau cuaca ini kalau cuaca bagus kita hiking yuk ya. Ii ne. Wah, boleh juga tuh ya. Biasanya orang Jepang kalau diberi tawaran langsung mengapresiasi dulu ya, memberikan apresiasi. Ini asik juga ya, ya boleh juga ya. Sukushi demo tenki ga warukute mo ikou yo. Kalau cuacanya sedikit jelek juga kita pergi aja. Jadi di sini hiking ni ikou yo ini sebelumnya ini ada kondisi tenki ga yokereba ya. Kalau cuacanya baik ya, kita pergi yuk. Kondisi ya di sini. Contoh lain, okane ga areba Nihon e ikitai desu ya. Harapan ini ikitai, harapan. Di sini okane ga areba ya, kondisi ya. Kalau ada uang, Nihon e ikitai desu. Biasanya kalau tidak menyebutkan siapa-siapa artinya saya ingin pergi ke Jepang. Contoh lainnya. Iken ga nakereba kore de owarimashou ya. Owarimashou juga berupa ajakan ya. Kalau tidak ada pendapat lagi, ini mungkin sensei sedang memberikan kuliah bertanya kepada mahasiswanya, iken ga nakereba atau shitsumon ga nakereba kore de owarimashou. Kita akhiri sampai di sini. Ya, jadi itu tadi contoh-contoh kalimat yang menggunakan verba bentuk eba ya ditambah dengan verba yang menyatakan kehendak, keinginan atau harapan. Ya. Nah, dari contoh-contoh kalimat tadi kita bisa simpulkan dan ini adalah aturannya untuk ya ketentuan untuk verba ya, ketentuan verba untuk kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan atau kehendak ya. Di sini isi kibo ya. Di sini yang mana yang menyatakan keinginan atau harapan itu, yaitu yang memiliki pola verba shio atau shitai dan sebagainya yang sejenis dengan ini. Ya, syaratnya adalah yang diubah ke dalam bentuk eba yang dibuat pengandaiannya itu verbanya harus yang menyatakan kondisi ya. Menyatakan kondisi seperti apa? Seperti tadi ada aru ya. Ada apa lagi tadi? Yang bukan verba yang menyatakan aktivitas, bukan yang menyatakan kehendak, keinginan. Di sini verba yang menyatakan kondisi. Jadi harus menyatakan kondisi ya. Ini adalah syarat penggunaan verba bentuk eba ditambah dengan verba yang menyatakan kehendak, keinginan atau harapan. Ya, kita bandingkan di sini mana saja yang boleh, yang mana tidak boleh. Bali e ikeba umi de oyogitai desu ya. Bali e ikeba umi de oyogitai desu. Kalau pergi ke Bali saya ingin berenang di laut. Mungkin dalam bahasa Indonesia kalimat seperti ini biasa saja ya. Tetapi di dalam bahasa Jepang kalimat ini dianggap rancu. Kenapa? Karena di sini verba yang dibuat eba ini bukan kondisi, tetapi verba yang menyatakan isi atau isi dosi ya, yang merupakan aktivitas ya. Bali ya ikeba, kalau pergi ke Bali umide oyogitai desu ya. Jadi di sini kalau misalnya yang menjadi syarat tadi adalah verba yang menyatakan kondisi ya. Jadi ini penggunaan ini dianggap tidak benar atau rancu. Yang kedua, nah, Bali e ikeba kaimono shimashou, ini juga sama.
ini verba yang menyatakan aktivitas, dan ini ajakan ya. Kaimasho, kaimono shimasho. Jadi ini juga batsu ya, tidak tepat. Ya, kalimat selanjutnya bari e ikeba omiyage o katte kudasai. Ini juga hataraki kake atau menyuruh ya. Kalau pergi ke Bali, omiyage o katte kudasai. Tolong belikan omiyage atau oleh-oleh. Itu tadi penggunaan verba dalam bentuk eba ditambah verba yang menyatakan keinginan, harapan, atau kehendak ya. Nah, selanjutnya adalah pengandaian ya. Kita dalam kehidupan sering pasti ditemukan dengan kondisi-kondisi yang mengharuskan kita berandai-andai ya. Pengandaian seperti apa itu, kita lihat contoh kalimatnya. Taksi de ikeba maniau desho. Taksi de ikeba maniau desho. Taksi de dengan taksi, ikeba kalau pergi dengan taksi mungkin keburu ya. Maniau itu tepat waktu, artinya keburu ya. Keburu itu apa ya bahasa Indonesia formalnya apa? Tepat waktu. Rasanya enaknya ini keburu ya. Jadi tidak terlambat gitu maksudnya. Taksi de ikeba maniau desho. Desho di sini perkiraan ya. Kalau pergi dengan taksi mungkin akan keburu ya. Kalimat selanjutnya. Switch o oseba kikai ga ugokimasu. Switch o oseba kikai ga ugokimasu. Switch itu switch ya, tombol. Kalau menekan tombol ini, kikai ga ugokimasu, mesinnya bergerak ya. Switch oseba dari osu menjadi oseba. Kalimat lain. Shukudai o dasanakerebaいい成績がもらえません。宿題を出さなければいい成績がもらえません. Kalau tidak mengumpulkan PR, dasu di sini mengumpulkan ya. Jadi untuk pengumpulan PR itu menggunakan verba dasu ya, walaupun ada kosakata tertentu untuk arti mengumpulkan, yaitu mengumpulkan misalnya orang yang bercerai-berai dikumpulkan itu misalnya atsumeru ya. Tapi di sini bukan shukudai o atsumeru tapi shukudai o dasu. Repoto dasu. Jadi bukan atsumeru. Kalau kita berpikir dalam bahasa Indonesia pasti akan menyebutkan shukudai o atsumeru, tapi atsumeru itu mengumpulkan. Misalnya kita mengumpulkan perangko atau apa, hito atsumeru mengumpulkan orang. Kalau ini sifatnya kita bukan mengumpulkan collect seperti itu, tapi dasu ya, menyerahkan ya. Dasana kereba ya. Jadi shukudai o dasana kereba, kalau ini penggunaan bentuk nai yang sudah dijelaskan di awal ya, bahwa bentuk nai juga diubah ke dalam bentuk eba menjadi dasanai dasana kereba. Kalau tidak mengumpulkan PR, iseseki ga moraimasen, tidak akan bisa moraeru, ini moraeru, tidak akan bisa mendapatkan nilai yang bagus, tidak akan bisa mendapatkan nilai yang bagus ya. Ini serupa dengan yang tadi shukudai. Reporto teishutsu shinakereba gokaku ten wa agemasen. Reporto teishutsu shinakereba gokaku ten wa agemasen. Di sini reporto teishutsu suru. Teishutsu suru itu sama artinya dengan dasu ya. Mengumpulkan juga, menyetorkan. Hanya bedanya apa? Ini lebih menggunakan bahasa kanggo ya. Jadi dalam bahasa Jepang ini sedikit saja tambahan, ada kanggo, ada wago ya. Kalau kanggo itu bahasa yang asal, bahasa Jepang yang asalnya dari Cina ya, maksudnya dari dua kanji ini, dari kanji Cina. Sedangkan wago adalah bahasa Jepang yang buatan asli kosakata Jepang. Misalnya tadi dasu itu wago. Kalau kanggo ciri-cirinya biasanya terdiri dari dua kanji atau lebih ya. Jadi tidak semua ada pasangannya wago dengan kanggo ya. Kadang-kadang ada yang kanggonya aja tapi tidak ada wago. Jadi seperti itu.
Reporto teisutu shinakereba ini juga sama penggunaan bentuk nai ya, shinai, shinakereba ya, kalau tidak mengumpulkan laporan gokakuten wa agemasen. Gokakuten nilai kelulusan, tidak akan memberikan nilai kelulusan. Satu lagi, contohnya Yamada-san ga ikeba watashi mo iku. Yamada-san ga ikeba watashi mo iku. Di sini adalah bentuk pengandaian di mana keduanya bertukar jokeng gitu, bertukar syarat. Jadi kalau Yamada pergi, saya juga pergi ya, seperti itu. Nah, jadi dalam contoh kalimat ini di sini terjadi antara pembicara dengan lawan bicara itu melakukan kodo atau aktivitas yang sama ya. Jadi Yamada-san iku, watashi mo iku. Jadi kasus seperti ini bisa menggunakan bentuk eba. Yamada-san ga ikeba watashi mo iku. Ya. Contoh selanjutnya, Souji o tetsudatte kurereba okozukai o ageru. Souji o tetsudatte kurereba okozukai o ageru. Souji o tetsudau, membantu, souji membersihkan, bersih-bersih. Nah, tekureru itu melakukan pada saat orang lain melakukan sesuatu untuk saya, untuk jibun. Jadi makanya bentuk tekureru. Jadi souji o tetsudatte kureru ya, diubah ke dalam bentuk eba. Kalau siapa ini, kalau dalam bahasa Indonesia kan harus ditunjukkan anata, karena saya sedang mengobrol, ini sedang berkomunikasi dengan lawan bicara, maka kalau kamu membantu bersih-bersih ya, tetsudaunya tetsudau siapa? Membantu saya maksudnya. Kalau kamu membantu saya bersih-bersih, okozukai o ageru, saya akan memberi uang jajan. Okozukai itu semacam uang jajan lah ya. Demikian tadi contoh-contoh kalimat yang menggunakan verba bentuk eba yang menyatakan pengandaian. Nah, selanjutnya adalah bentuk persyaratan untuk adjektiva dan nomina. Di awal video sudah saya jelaskan tentang perubahan kata kerja serta nomina dan adjektiva ke dalam bentuk ba. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh atau penggunaan dari adjektiva dan nomina yang sudah berubah bentuk ke dalam bentuk ba. Ya, ini untuk perubahannya seperti ini sudah dijelaskan di awal video, yaitu untuk adjektiva na itu diberi nara atau nomina juga sama. Nah, ini adalah contoh penggunaan adjektiva yang sudah diubah ke dalam bentuk eba. Contohnya nomor 1, ini adalah contoh kalimat yang menggunakan adjektiva yang sudah diubah ke dalam bentuk eba atau pengandaian ya. Samukereba wagi o kite mo ii desu yo. Samukereba wagi o kite mo ii desu yo. Ya, samui di sini asalnya dari samui, dingin. Samukereba, kalau dingin ya. Kalau dingin boleh pakai outer. Wagi di sini kadang-kadang ada yang menyebutkan bahwa wagi itu jas ya. Wagi itu tidak selalu harus jas, boleh kardigan, boleh jaket atau apa, pokoknya pakaian yang dipakai di atas pakaian kita itu disebut wagi ya. Samukereba wagi o kite mo ii desu yo. Kalau dingin, kite mo ii desu yo, boleh menggunakan outer. Kita lihat contoh berikutnya. Tenki ga yokereba mukou ni Fujisan ga miemasu. Tenki ga yokereba. Yokereba asalnya dari i ya, sudah dijelaskan juga di awal bahwa kata sifat atau adjektiva i kalau diubah ke dalam bentuk eba bukan ikereba tapi yokereba ya. Jadi tenki ga yokereba kalau cuaca baik, mukou ni di sebelah sana ya, Fujisan ga miemasu, Gunung Fuji terlihat ya. Kalau cuaca baik di sebelah sana Gunung Fuji terlihat atau terlihat Gunung Fuji. Jadi di sini yang diubah ke dalam bentuk eba adalah
adjektiva i, ya, berubah menjadi yokereba. Kita lihat contoh berikutnya. Nichiyoubi hima nara hikingu ni ikimasen ka? Ya, di sini perubahan apa hima? Hima itu kata sifat atau adjektiva, ya. Ini hari Minggu, hima nara kalau senggang, hikingu ni ikimasen ka? Hikimasen ka bentuk ajakan yang sopan, ya, lebih sopan dari masyo. Hikingu ni ikimasen ka? Bagaimana kalau kita pergi hiking, ya? Kita pergi hiking yuk, tapi di sini lebih sopan. Jadi saya menerjemahkannya bagaimana kalau kita pergi hiking. Ya, kalimat selanjutnya. Iya nara tabenakute mo ii desu yo. Iya itu nggak mau sebetulnya. Iya nara di sini karena nak keyoshi jadi harus pakai nara. Iya nara tabenakute mo ii desu yo, ya. Kalau iya, kalau tidak mau atau tidak suka, tidak usah dimakan. Tidak dimakan pun tidak apa-apa. Artinya tabenakute mo ii desu yo itu tidak usah dimakan atau tidak makan pun tidak apa-apa, ya. Satu lagi. Ame nara doko mo ikemasen. Ame nara doko mo ikemasen. Kalau hujan tidak pergi, tidak bisa pergi kemana-mana. Ikemasen itu ikeru, ikenai, tidak bisa pergi. Doko mo kemanapun. Doko mo ikemasen. Nah, selanjutnya adalah gimongshi plus verba bentuk eba plus i desu ka, ya. Jadi bertanya. Di sini artinya meminta saran atau pendapat kepada lawan bicara. Nah, pada saat kita menjawab pun sama polanya, hanya gimongsinya dihilangkan. Pakai ba i desu, ya. Kita lihat seperti apa contoh kalimatnya. Nah, misalnya Nihon de wa ososhiki ni iku toki nani o kite ikeba ii desu ka? Ya. Ulangi lagi. Nihon de wa ososhiki ni iku toki nani o kite ikeba ii desu ka? Untuk bisa, kuroi sutsu o kite kuroi necktie o shite ikimasu. Kuroi sutsu o kite kuroi necktie o shite ikimasu. Ya. Jadi pertanyaannya tadi, di Jepang saat pergi ke upacara kematian sebaiknya memakai pakaian apa? Nani o kite ikeba ii desu ka? Sebaiknya pergi memakai pakaian apa? Nah, B-nya kuroi sutsu o kite kuroi necktie o shite ikimasu. Memakai jas warna hitam dan dasi warna hitam. Nah, ini ada contoh-contoh lain, ya. Nihonjin no tomodachi ga kekkon suru n desu ga nani o agereba ii desu ka? Mo ikai. Nihonjin no tomodachi ga kekkon suru n desu ga nani o agereba ii desu ka? Ini mohon maaf beri spasi supaya lebih mempermudah membacanya. Kenyataannya kalau sehari-hari biasanya tidak kasih spasi, ya. Nihonjin no tomodachi ga kekkon suru n desu ga nani o agereba ii desu ka? Budaya Jepang pada saat mau menanyakan sesuatu pasti ada maeoki atau prolognya dulu. Inti dari kalimat di sini adalah mau bertanya, nani o agereba ii desu ka, ke tempat pernikahan temannya. Tetapi di sini dijelaskan dulu sebelum ditanya sama lawan bicara, dijelaskan dulu. Nihonjin no tomodachi ga kekkon suru n desu ga, ya, jadi ada penjelasan dulu. Jadi teman saya orang Jepang itu akan menikah, ya. Nani o agereba ii desu ka? Sebaiknya memberikan apa? Nani o agereba ii desu ka? Sebaiknya memberikan apa? Ya. Kalimat selanjutnya. Yakedo shitan desu ga dou sureba ii desu ka? Ini juga bertanya. Yakedo itu luka bakar. Yakedo shitan desu ga, saya terkena luka bakar atau kena luka bakar. Dou sureba ii desu ka? Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Harus bagaimana? Tsumetai mizu de hiyaseba ii desu yo. Tsumetai mizu de hiyaseba ii desu yo, ya. Cukup didinginkan dengan air dingin, ya. Jadi seperti itu.
Demikian tadi penggunaan eba yang menyatakan saran ya, pada saat menanyakan saran dan pada saat memberikan saran pun memakai pola yang sama, hanya tinggal dihilangkan k-nya saja kalau bukan pertanyaan. Nah, selanjutnya adalah cara kita memberikan saran kepada orang lain. Tadi juga saran ya sama, tetapi tadi kebanyakan untuk verba. Nah, ini pada saat memberikan saran tetapi yang kita sarankan itu bentuknya nomina, sehingga harus bagaimana? Bentuk memberi saran ya kepada lawan bicara untuk nomina tadi di awal video sudah dijelaskan bahwa menggunakan bentuk nara ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Pasokon o kaitain desu ga. Pasokon personal komputer. Kaitain desu ga. Ya, jadi orang Jepang ini adalah gaya berbicara orang Jepang pada saat ingin menanyakan sesuatu, mereka tidak to the point atau tidak straight langsung nanya kepada sasaran atau menanyakan hal yang dimaksud, tetapi biasanya memakai prolog dulu ya. Kalau saya menyebutnya prolog, atau agar ini mereka merasakan adanya kusyong, semacam bantal lah, kalau ini nggak terlalu sakit gitu ya. Jadi ini ada prolog dulu. Pasokon o kaitain desu ga. Sebetulnya intinya bukan ini, intinya adalah ingin menanyakan atau meminta saran kalau membeli komputer itu yang bagaimana. Jadi tidak diucapkan kalimat dalam bentuk yang lengkap ya. Di sini hanya pasokon o kaitai desu ga. Berharap dengan ini saja lawan bicara sudah bisa mengerti. Saya ingin membeli personal komputer. Nah, lawan bicaranya menjawab karena pasokon ini adalah meshi atau kata benda. Ia akan menjawab pasokon nara nihon komputer no ga ii desu yo. Pasokon nara, kalau personal komputer itu nihon komputer no ga ii desu yo. Jadi no di sini adalah produk ya. Yang baik itu adalah produk dari Nihon Computer. Kita lihat contoh lagi. Yamanobori ga shitai na. Ya, Yamanobori mendaki gunung. Yamanobori ga shitai na. Jadi aduh saya pengen sekali Yamanobori mendaki gunung ya. Yamanobori nara Merapi-san ga omoshiroi yo. Ya. Yamanobori nara, di sini nara di situ memberikan saran. Kalau untuk mendaki gunung mah ya mungkin dalam bahasa Sunda seperti itu. Kalau untuk mendaki gunung Merapi-san ga omoshiroi yo. Jadi gunung Merapi itu sangat menarik. Ya, contoh kalimat nomor 3. Kono hen ni minato wa arimasen ka? Ya. Kono hen ni minato wa arimasen ka? Apakah di sekitar sini ada minato atau pelabuhan ya? Nah, lawan bicara menjawab minato nara bus ni noreba ikemasu yo ya. Minato nara, kalau pelabuhan, kono kan di sini bertanya, kono hen ni minato wa arimasen ka? Apakah di daerah ini ada pelabuhan? Minato nara, kalau pelabuhan, bus ni noreba ikemasu yo, ini pakai bentuk eba. Kalau naik bis itu kamu bisa ke sana, ikemas itu bisa pergi. Jadi noreba yang diubah ke dalam bentuk ebanya, noru ya. Kalau pakai bis itu bisa pergi ke sana. Demikian tadi penjelasan dari saya mengenai verba bentuk eba yang menyatakan pengandaian, syarat, dan banyak lagi fungsinya. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dalam video-video yang lainnya. Soredewa minasan, konkai no benkyou wa kokomade desu. Mata tsugi no video o tanoshimi ni shite kudasai ne. Mata aimashou.